Pak, yang pertama dicarinya BD kan, Pak? Iya benar. Udah dapat panjang WD? BD 5, Pak. Oke, lanjut. BC-nya 15/4, Pak. BC-nya. Ya. BC bentar, bentar. CD 25/4. 15/4, Pak. 15/4. Ya. BC 15/4. BC-nya 15/4. Bentar ya. BC ke... Ya, benar 15/4. Pakai kesebangunan ya? Kebangunan tuh yang kayak mana, Pak? Oh, tadi Queen dapat BC-nya dari mana? BC-nya tadi AB per AD sama dengan BD per BC. AB per? AD sama dengan BD per BC. AB per AD sama dengan BD per BC. Iya, benar, benar, benar. Itu kesebangunan itu, Queen. Oh, iya, iya. Jadi sebenarnya ini, udah pernah belajar ini belum sih? Oh iya, selesaikan dulu. Nanti Bapak jelaskan. Ya. Tangguh.
Bisa, Vin? CD-nya tuh bisa akar BD kuadrat tambah BC kuadrat, Pak. Iya, benar. Akar apa tadi? Akar BD kuadrat tambah BC kuadrat. Iya, karena kan itu kan udah disebutkan. Kalau sudut CBD-nya siku-siku. Kan disebutkan di soal itu. Iya, iya, Pak. Dapatnya 39 akar 39,025, Pak. Akar berapa? Akar 39,025. Gini. 0625. Kan Bapak udah bilang ini. Kalau dia pecahan, jangan ini. Jangan diubah jadi berkoma. Tadi dapatnya akar berapa awalnya? Sebelum ini. Jangan Akar. dipaksain ke ini. Jangan dipaksakan jadi berkoma. Nanti nggak bisa malah nyarinya. Ya, Pak. Dalam pecahan aja. Ya. Dapat. 25/4, Pak. Iya benar, 25/4. Oke, bagus. Dapat 25/4 ya. Ya. Jadi nanti akar 625/16 ya. Iya, Pak. Oke. Tapi ini, ada lihat ini yang gambar yang di sini, yang di tanda panah. Udah, Pak. Nah, jadi kalau kita punya dua buah garis sejajar, yang warna merah ini, garis sejajar, kemudian ada satu buah garis memotong kedua garis ini, maka kemudian perhatikan sudut yang pakai warna biru itu besarnya sama semua. Jadi sudut nomor 1 sama dengan nomor 3 karena dia bertolak belakang. Udah pernah belajar ini belum? Udah, Pak. Nah, terus 3 dengan 5 sama kan? Iya, Pak. 5 dengan 7 sama. Nah, kemudian sisanya juga sama. Berarti 2 dengan 4, 6 dengan 8, 4 dengan 6, 2 dengan 8. Nah, maksud Bapak di sini, ini kan garisnya sejajar, AB dengan CD, ya nggak? Iya. AB dengan CD sejajar, terus ada garis BD yang memotong keduanya. Maka kemudian ini pasti sama, yang ini, yang Bapak tulis barusan ini. ABD dengan BDC-nya sama, ya nggak? Iya. Nah, kemudian kita punya sudut BAD sama dengan CBD, sama-sama 90 derajat. Iya, Pak. Sementara di segitiga itu kan jumlah sudutnya berapa?
180. 180 kan, berarti kan otomatis yang ini sudut ADB sama dengan BCD, ya kan? Ya enggak? Ya, Pak. Karena yang duanya kan sama, sisanya pasti sama gitu. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa nanti segitiga ini, segitiga BAD itu sebangun dengan atau kongruen, ini sebangun ya bahasanya. Sebangun Ya, dengan segitiga apa tuh ya? DBC. Nah, DBC. Sampai di sini paham? paham, Pak. Kesebangunan udah ada belajar pasti ya. Udah sih, Pak. Nah, Kayak, tadi kan pakai kesebangunan itu nyari ininya, nyari BD-nya kan, ya, pakai perbandingan itu. Nah, sebenarnya cari CD juga pakai perbandingan aja harusnya apa, Queen? Contoh di gini. Kalau di segitiga DBC, maka berlaku CD, berarti kan CD per BD, ya. kira-kira sama dengan apa di BAD? C, B, D. CD per BD. CD C, menghadap, hmm, sama dengan apa? C, D, Pak. CD per BD, ini di segitiga I, DBC. Sama dengan apa di BAD? 5/7. Bukan 5/7. Bapak bikinnya kayak gini. Definisi sebangun tahu nggak? Mungkin tahu, Pak, tapi lupa. Oke, baik. Bapak bikin lagi segitiganya. Jadi kalau Bapak bikin tadi BAD ya, kita tulis BAD. BAD. Nah, kayak gini BAD-nya. B di atas, ini besarnya segini, A siku-siku ya nggak? Kemudian ini D yang kayak gini. Ya kan? Ah, Kemudian DBC kayak mana? DBC itu, nah, ukurannya kan agak lebih besar ya. ya. Kita bikin kayak gini aja. Nah, besar sudut D apa? Besar sudut D sama dengan B, makanya Bapak bikin kayak gini. D di atas. Walaupun di gambar ini kan nggak di atas dia. Kan bisa Hmm, disesuaikan. Kemudian B di tengah, B yang 90 derajat. Terakhir apa? C. C, ya. Nah, yang dimaksudkan dengan sebangun itu adalah perbandingannya itu sama gitu. Hmm, Perbandingannya sama, misalnya gini. Kalau ini 1, 2, 3, misalnya kan ini kalau mau dibikin jadi 3, 6, berapa ya? 3, 6, 9. Nah, ini kan perbandingannya sama nih. Ya ya, enggak? Pak. Nah, itu dia Hmm, maksudnya yang sebangun. Walaupun ini kurang tepat ya ukurannya. Nah, balik lagi ke tadi. Nah, jadi kalau kita udah bisa bikin sebangun, kita bikin dua buah segitiganya. Kemudian dituliskan yang udah diketahui panjangnya. AB udah tahu belum? A, B. 4 ya. 4, Pak. Nah, ada lagi nggak? AD, A, D 3. BD, 5. B, D 5. Yang mau dicari panjang CD, benar? Hmm, Kemudian apa lagi yang diketahui? Panjang BD ya? BD tadi 5 ya. ya. Nah, makanya ini yang Bapak bilang. Kita sesuaikan. Kita mau cari CD, bikin CD per BD. Tahu nggak kenapa per BD? Karena BD itu udah diketahui ukurannya. Paham? Oh, iya, iya, iya. Nah, CD per BD, maka kalau di segitiga yang kecil itu, CD itu siapa? Si BD. Sisi miringnya Hmm, kan si BD. ya, Pak. Per apa? Per DC. AB dong. PD. Oh, iya, 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 Pak, Ya, ya, Pak. udah ngerti? Udah ada. Nah, sekarang coba bikin CD-nya apa? CD-nya X gitu kan. Hmm. BD-nya apa? BD 5 BD-nya 5. sama dengan 5 per AB. 4. AB 4 ya. Tinggal kali silang nanti kan kita mau cari X. Iya, Pak. Berarti X sama dengan 25 per, 25/4. ya udah 4. langsung dapat ya. Oh, iya, iya. Lebih mudah. Iya, Kan Pak. itu gunanya kesebangunan ya. Kesebangunan intinya gini, kalau di segitiga ataupun di bangun yang lain cukup membuktikan sudutnya sama besar gitu. Sebenarnya Iya, ada Pak. beberapa syarat sih. Ada sudut-sudut-sudut, ada sudut sisi sudut, ada sisi sudut sisi. Nanti bisa dibaca itu materi kelas berapa ya. Kalau dulu di kurikulum yang lama itu materi kelas 9. Ya. Nanti bisa minta ajaran ke gurunya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Udah, Pak. Oke, sebelum kita lanjut ke nomor 2, ini nanti aja ya dicatat ya, Hmm. biar menghemat waktu. Kita mau lanjut ke nomor 2, tapi sebelum ke nomor 2, ini dulu Queen.
Koen tahu faktor positif dari suatu bilangan nggak? Faktor positif. Faktor positif dari sebuah bilangan. Misalnya faktor positif dari yang pertama misalnya 12. 12 itu bisa dibagi berapa aja? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Oke, ngerti ya? Ini kan faktor positifnya. Berarti ada Ya, berapa banyak? Ada 6. 6 bilangan 6. ya. Nah, mencari 6 bilangan ini ada rumusnya. Udah belajar belum di sekolah? Belum, Pak. Oke, nanti kita pelajari. Jadi nanti kalau kita pelajari ini jadi lebih mudah nyarinya. Yang kedua, misalnya Bapak mau cari ini, misalnya faktor positif dari 16. 1, 2, berapa lagi? 4, 4, benar. 8, 8, 16. 16. Ya, ada 5 ya. Hmm. 5 bilangan. Nah, masalahnya mungkin kan nanti kalau bilangannya makin besar, kita nggak tahu ini. Kayak misalnya berapa ya bagusnya ya? Oke, 8 kali 9, 72. Nah, ini kan agak bingung kan? Ya, Pak. Kita bisa tulis satu-satu, tetapi nggak tahu apakah itu udah tertulis semuanya atau tidak. Mungkin kita bisa nebak 1, 2, berapa lagi? 3, 3, 4, 4, 6. 6, Bentar ya. 8, 8 ya. 8 habis itu 9. 9, 12. 12, berapa tuh? 1, 13. 13, 24 ya. 24, 36, 72. Ada berapa ini bilangan ini? 3, 4, 5, 6. Ada 12 ya. Iya, iya, Pak. 12 bilangan ini kalau nggak salah hitung. Ya nggak? Iya, Pak. Kalau salah hitung kan lebih ini lagi. Malah bingung. Nah, tetapi kemudian ada cara ini. Cara mudah nyari ininya, Queen. Cara mudah nyari ada berapa banyak faktor positifnya. Intinya kan di sini kita kan cuma butuh ini. Cuma butuh angka yang ini. Butuh 6, butuh 5, butuh 12. Kita ada nggak cara tanpa harus menulis ininya gitu. Karena Iya, nulis Pak. ini kan terlalu lama. Apalagi Hmm. kalau bilangannya agak ribet. Ya nggak? Iya, Pak. Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Di sekolah udah belajar pohon faktor? Udah. Di SD bahkan ya? Iya, Pak. Berarti faktorisasi prima udah pernah belajar ya? Udah, Pak. Nah, jadi begini caranya. 12 kalau kita bikin ke faktorisasi prima jadi berapa itu? 12. Jadi berapa kali berapa? 1 kali 12. Enggak, bukan itu. Faktorisasi prima itu maksudnya kayak gini loh, Queen. 12-nya kan dibagi gini ya, pohon faktor ya. Iya, Pak. 6, terus bagi 2 jadi 3, bagi 3 jadi 1. 1 Berarti 12 itu sama dengan 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 2 kali 3. kali 3. Nah, ini dia maksudnya. Ini yang faktorisasi prima itu. Kalau 16 jadi berapa? 2 pangkat 16. 4 ya. Iya, iya, Pak. Nah, kalau 72. Kalau 72. 72 nanti bisa dicari itu. 72 itu kan 8 kali 9. Iya, Pak. 2 8 pangkat 3 kali 3 kali. pangkat 2. Oke, bagus. Sampai di sini nangkap poinnya. Nangkap, Pak. Ini 3 yang di 12 ini 3 pangkat berapa sebenarnya? 3 yang di 12. 3 pangkat Iya, 1. iya, oke. Nah, sekarang perhatikan. Karena 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1, maka banyak faktor positif dari 12 ada sebanyak 2 tambah 1 kali 1 tambah 1. 2 tambah 1 adalah 3, 1 tambah 1 adalah 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti ada 6 bilangan. 2 tambah 1. Kali 1 tambah 1. 2-nya dari ini, satunya Iya. dari ini. 2 tambah 1 kali 1 tambah Eh, 1. 1 tambah 1 dapat dari mana, Pak? Ini kan 1. Rumusnya selalu ditambah 1. Oh, iya, iya, Pak. Nah, kayak ini, 2 pangkat 4. Ini pangkatnya berapa? 4. 4. Berarti 4 sama tambah dengan, 1. ya, 4 tambah 1, 5. 5. Cocok. Cocok. Nah, yang ini berarti berapa? 3 tambah 1. 2 tambah 1. Kali 2 tambah 1, bagus. 2 tambah 1. Jadinya 4 kali 3 sama dengan, 12. nah, pas kan? Pas, Pak. Nah, jadi lebih mudah gitu.
Bapak lupa rumusnya, tapi intinya kayak ini. Harus difaktorisasikan prima dulu ya. Ini kan bilangan Iya, prima Pak. semua nih. Iya, Nah, sampai di sini paham? paham, Pak. Oke, mau dicatat dulu? Iya, Dibaca dulu ya. Karena nanti ada hubungannya sama ini, sama soal nomor 2. oke, Pak. Dipahami dulu lah paling tidak. Dibaca dulu, dipahami. Kesimpulannya apa, Queen? Kira-kira ini. Banyak faktor positif itu. Itu positif. Berarti apa? Difaktorisasi prima dulu, terus di pangkatnya ditambah Satu. 1 baru dikalikan ya. Iya. Nah, tapi lihat di 16 tadi, 16 itu kan 2 pangkat 4. Bilangan prima faktor dari 16 cuma 2, tapi kan 4-nya itu kita tambah 1, jadi 5. Iya. Oke, udah bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang coba cari nomor 2. Ini. Bilangan ya, maksudnya bilangan asli terkecil yang memiliki 12 faktor bulat positif. Iya. Udah keluar soalnya, Pak. Belum, kan? Oh, udah. Ingat ya bilangan asli terkecil. 12 faktor bulat positif itu berarti 12 bilangan, Pak. Iya benar, 12 bilangan. Ada ide? Belum, Pak. Oke. Tadi kan sebenarnya 72 punya 12 faktor positif kan? Nggak tahu. Iya. Iya, Pak. Ya, itu loh yang tadi. Tadi kan contohnya Bapak ambil 72. Berarti 72 jawabannya, Pak. Belum tentu. Mana tahu ada bilangan yang lebih rendah dari 72. Oke, Pak. Iya kan? Ya. Nah, jadi idenya seperti ini sebenarnya. Bilangan yang punya 12 buah faktor positif itu bisa jadi ya, bisa jadi katakanlah A0 ya. Bisa jadi ada banyak kasus. Bisa jadi bentuknya pertama kayak gini. A0 sama dengan P1 pangkat 11.
Karena nanti kalau dia P1 pangkat 11 berarti kan banyak faktor positifnya kan 11 ditambah 1. Iya, Ngerti Pak. maksud Bapak? Ngerti. Ngerti. Nah, bisa jadi kayak gini. Atau bisa jadi nanti A0 itu sama dengan P1 pangkat 1 dikali P2 pangkat 5. Benar nggak? Iya, Pak. Ini jadinya berapa? 1 tambah 1 kali 5 tambah 5. 1. 12 juga banyak faktor positifnya. Atau mungkin A0 ya. Katakanlah bilangan tersebut A0. A0-nya itu bisa jadi P1 pangkat 2 dikali P2 pangkat 3. Di sini kita punya 2 tambah 1 kali 3 tambah 1 juga 12. Iya, Nah, Pak. ini kan 72 kan bentuknya kayak gini ya. Mm. 72. Kenapa? Karena P1 pangkat 2-nya itu, ini nggak harus ini ya. P1-nya itu nggak harus lebih kecil dari P2 ya. Bisa P1 lebih besar. Iya, Pak. Nah, kemudian A0 itu bisa jadi sama dengan kayak gini. P1 pangkat 1 kali P2 pangkat 1 kali P3 pangkat 2. Ini kan kalau banyak faktor positifnya jadi 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1 dikali 2 tambah 1. Yang mana ini hasilnya sama dengan 12. Artinya ada banyak kemungkinan. Nah, sekarang gimana caranya Queen mikir bilangan yang bagaimana? Yang bentuk pertama ini kan ada beberapa bentuk ya. Ada bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, dan bentuk keempat. Nah, kira-kira masing-masing bentuk ini bilangan terendahnya berapa gitu? Bisa, Ya, bisa dipahami? bisa. Tapi apa? Maksud itu, Pak, nyari angka itu gimana gitu, Pak? Oh, nyari angkanya itu gimana? Bagus. Sekarang begini, P1, P2, P3, dan seterusnya itu bilangan apa tadi? Bilangan deh. Ya, bilangan yang bagaimana? P1, P2 itu. Coba lihat di bentuk yang tadi, di contoh. Bulat positif. Bukan bulat positif, tapi bilangan Oh, prima. berpangkat. Prima, iya nggak? Iya, Pak. Nah, coba lihat di contoh kita tadi ya. Kalau di 12 tadi kan ada 2 kali 3, ini ada 2, ini ada 2, ada 3. Berarti kan bilangannya bilangan yang bagaimana? Bilangan prima kan? Iya, Pak. Nah, sekarang begini. Queen mau bilangannya sekecil mungkin. Ini ada P1 pangkat 11. Kira-kira bilangan prima terkecil berapa? Bilangan prima yang paling kecil. Angka berapa? Satu. Nah, 1 bukan prima, hati-hati. Oh iya, iya, Pak. Bilangan prima itu adalah bilangan yang punya dua buah faktor positif. Tepat Dua, dua. Pak. Nah, dua kan? Ya udah. Berarti kalau kita mau sekecil mungkin, untuk bentuk yang pertama, maka diambil A0 itu sama dengan 2 pangkat 11. 11. Nah, 2 pangkat 11 berapa? Berapa ya? 2048. 2048. Bisa dipahami? Ya, Pak. Jadi, kalau untuk bentuk yang pertama, untuk bilangan yang berbentuk P1 pangkat 11, bilangan terkecilnya adalah 2 pangkat 11. Nah, sekarang kita ke bentuk yang kedua lagi, Queen. Bentuk kedua yang ini. P1 pangkat 1 kali P2 pangkat 5. Kembali lagi, P1 dan P2-nya bilangan yang bagaimana tadi? Bilangan prima. Prima, ya. Berarti kan kita harus bikin sekecil mungkin kan? Ya, Pak. P1 dan P2-nya itu harus bilangan prima yang berbeda. Kira-kira P1 dan P2-nya berapa dan berapa? P1-nya 2. P2-nya Kalau P1-nya 3, P2-nya 2 bisa, Pak? bisa. Malah lebih bagus kayak gitu kan? Iya, Pak. Kenapa? Kenapa gitu? Coba. Kenapa Biar P1-nya lebih kecil, Pak. bagus ya, benar. Berarti A0-nya harus kita ambil jadi 3 pangkat 1 dikali 2 pangkat 5. 5. Berapa ini? Nanti tinggal dicari 8, berapa tuh ya? 8, 16, 32. 32 kali 3? 64. 192, Pak. Bukan 64. 2 pangkat 5 Eh, bukan 64. 2 pangkat 5, 32. 32. 96. Nah, 96. Oke. Coba cari yang ini. Bentuk ketiga dan bentuk keempat. Kira-kira bilangan terkecilnya berapa? Coba selesaikan. Bisa kan? Coba.
Bentuk yang ketiga, Pak. Berapa? 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Benar, 72 ya? Ya, Pak. Ya, kalau bentuk keempat, 5 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 kali 2 pangkat 2. bagus. Berapa itu? 60. 60, Pak. 5 kali 3, 15. 15 kali 4, 60 ya? Iya, Pak. Iya, berarti jawabannya apa? Jawabannya 60. Iya, benar. Berarti bilangan asli terkecil yang memiliki 12 faktor bulat positif adalah 60. 60. Oke, gimana? Bisa? Bisa, Pak. Nah, jadi jawabannya bukan 72 ya? Iya, Pak. Malah 60 jawabannya. Hmm. Oh, ini salah satu teori yang ini ya, yang bakal sering kepakai nanti pas di Olimpiade. Ya, Pak. Makin tinggi tingkatannya makin sering. Yang teori ini tadi, yang ditambah-tambahkan tadi. Iya, Pak. Oke, berarti ini mencari banyaknya faktor Bulat positif. bulat positif. Nah, tetapi kalau misalnya ditanya faktor bilangan bulat, itu beda. Misalnya ya, eh, pertanyaannya ada berapa banyak faktor bilangan bulat dari 72? Kira-kira jawabannya berapa, Queen? Bilangan bulat dari 72. Eh, pakai pohon faktorisasi tadi, Pak. Ya, 1, 2. tapi ingat ya, ini banyak faktor bilangan bulat ya, bukan bilangan bulat positif. Artinya ini boleh positif, bisa jadi juga negatif. Negatif. Nah, berarti jawabannya berapa kira-kira? 24. Iya, kenapa 24? Karena kok yang positifnya 12, yang negatifnya 12 juga, Pak. Iya, benar. Oke, hati-hati ya nanti. Jadi dilihat lagi soalnya pas lagi ngerjakan soal. Iya, Pak. Oke. Oh ya, di tempat Bapak lagi hujan lebat, jadi nanti pas ngomong agak dekatkan ke ini ya. Agak Oke, dikeraskan Pak. sedikit. Iya, Pak. Kalau suara Bapak mungkin di Queen jelas, tapi ini ada kendala sedikit. Ya. Oke. Tadi nomor 2 ya. Sekarang Iya, Pak. kita lanjut ke nomor 3. Kita coba kerjakan soal nomor 3 sebentar. Besok masih ada ujian ya? Masih, Pak, sampai Sabtu. Ujian apa besok? Besok matematika, Pak. Matematika? Ya, Wah, sama? 1 aja, Pak. Oh, oke. Udah muncul soalnya ya? Udah, Pak. Banyak bilangan asli 4 digit A, B, C, D. Dengan D tidak sama dengan 0. Sedemikian sehingga A, B, C, D dikurang D, A, B, C sama dengan 1899. Ngerti gak maksud A, B, C, D di garis itu? Enggak, Pak. Tunggu, Pak. Aku kemarinnya. Jadi A, B, C, D kalau di garis itu sebenarnya ini, Queen. Ya ini bilangan gitu. Misalnya 1234. Karena kalau nggak digaris jadinya A kali B kali C kali D. Kalau nggak digaris. Oh, iya, iya, Pak. Nah, bisa dipahami ya. Ya, Pak. Nah, artinya apa? Selain D tidak sama dengan 0, ada syarat tambahan di sini, yaitu A tidak sama dengan 0. Benar nggak?
Ngapa gitu? Oh, Kalau nol jadinya bilangan 3 digit. iya, Pak. Nah, oke, bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Mau coba dulu? Enggak, Pak. Yang ini betul nggak ngerti, Pak. Benar nggak ngerti. Atau Bapak Iya. kasih petunjuk sedikit. Ah, boleh, Pak. Nah, jadi begini. eh kita ambillah sebuah bilangan misalnya ya. Misalnya bilangan tersebut adalah 1945. Oke. 1945 ini kan sebenarnya adalah 1000, benar? Ditambah 900, Tambah, Pak. ditambah 40, ditambah 5. 5. Atau sebenarnya ini sama dengan 1000 dikali 1, ditambah 100 dikali 9. Artinya angka ratusannya angka 9, Tambah ditambah, 10 kali 4. ya kali 4 ditambah 5. 10 bagi 5. Ditambah 5 kan? Ya, Pak. Nah, maksud Bapak kalau kita punya ABCD, berarti ABCD itu sama dengan apa kira-kira? Berarti tak lain adalah 1000 dikali A 1 dikali A. dikali Kan, A. iya, kan A-nya nggak tahu kita nih bilangannya berapa. Ya, Pak. Itu yang mau Hmm. dicari. 1000 dikali A ditambah 100 dikali B. hmm, ditambah 10 kali C. 10 kali C atau 10C ditambah. D. Nah, oke, coba lagi diolah. Berarti di ABC apa? Ingat ABCD dikurang di ABC sama dengan 1899. Coba dicari dulu. Bisa dipahami penjelasan Bapak barusan? Bisa, Pak. Oke, coba dulu. Munculkan idenya. Ingat ya, kalau kita belajar Olimpiade Matematika, sebenarnya eh, tugas dari Queen itu bukan menghitung. Maksudnya idenya jangan dari Bapak. Kalau dari Bapak tinggal ngitung aja kan nggak ada penambahan nanti. Kan logikanya yang penting dilatih. Iya, Pak. Oke, coba dulu. Pikir dulu. Nanti kalau nggak bisa baru Bapak tambah lagi petunjuknya. Oke, Pak. DABC-nya udah sama belum? Tunggu, Pak. Masih belum terlalu paham, Pak. Masih mikir kayak mana caranya. Oke gitu. Bagian yang warna ungu udah paham. Ungu udah, Pak. Nah, ini sama aja sebenarnya karena angkanya nggak ditulis makanya pakai huruf. Iya, iya. Ini, yang hitam paham juga, Pak. Oh, cuma pas ini ya, pas ngolah lanjutannya ya. Iya, Pak. Maksud tuh kayak mana cara nyari Oh ABCD gitu. kurang di ABCD. Oke oke. Coba lah dulu, pikirkan dulu.
Nggak ngerti, Pak. Masih belum ada ide ya, Queen-nya? Belum, Pak. Oke, baik. Gak apa-apa. Kita bahas aja. Kan kita punya ABCD dikurang DABC. DABC sama dengan 1899. Ya, Pak. ABCD-nya adalah 1000A ditambah 100B 100B. tambah 10C tambah D. Kemudian dikurang dengan, ini jangan lupa dikasih kurung ya, 1000D ditambah 100A tambah 10B ditambah C Oke. sama dengan 1899. Nah, sampai di sini tadi udah kepikiran belum? Udah, Pak. Udah, tapi lanjutannya udah. Ini kan, Belum, Pak. Maksud itu yang Bapak jelaskan udah paham itu. oke. Jadi kan nanti ada 1000A dikurangi 100A ya. Iya, Pak. 1000A dikurangi 100A tak lain adalah 900A. A. Kemudian ada 100B dikurangi 10B. 90B. Ya, benar. Terus C-nya di mana? 9C. Ya, benar. Tambah 9C. Kemudian Dikurang kurang 9.999D. dikurangi 999D. D. Oke, sama dengan 1899. 899. Oke, sampai di sini Bapak rasa nggak ada kendala ya? Enggak, Pak. Nah, perhatikan bahwa yang di ruas kiri itu semuanya kelipatan 9. Ya, berarti dibagi 9, Pak. Oke, bagus. Dibagi 9 semua ruas. Kalau kita bagi dengan 9, nanti dapatnya adalah, bentar. Bagi 9 diperoleh 100A 100A. tambah 10B Hmm, tambah C kurang 111D sama dengan 211. 211. Oke, bagus. Atau dengan kata lain begini. 100A tambah 10B ditambah C sama dengan 211. Sorry, 211 ya. Ditambah 111D. 111D. Oke. Langkah berikutnya apa kira-kira? eh apa ya? Dicari ABCD ya? Cari ABCD-nya benar, tetapi ada ide nggak kira-kira gimana cara mencari ABCD-nya? Eh, di ada hubungannya dengan 211 gitu, Pak, cara-caranya. Harusnya ada, benar, harusnya ada. Dapat C gitu, Pak. Dapat C. C C sama dengan 211 tambah 111D per 100A tambah 10B. Bisa gitu, Pak. Oke, jadi sebenarnya gini, kita tinggal ini ya, si C-nya itu kan bisa dari 0 sampai 9 kan? Iya, Pak. Nah, balik lagi, di soal itu apa katanya? Dia yang ditanya banyak bilangan asli ABCD yang memenuhi kan? Di mana D tidak sama dengan 0. 0. Oke, D-nya nggak boleh sama dengan 0. Nah, jadi kita tinggal bagi kasus saja lagi, Queen. Misalnya kasus yang pertama ini. Jika C sama dengan 0. Kalau C-nya sama dengan 0, apa jadinya? C sama Berarti dengan 100A tambah tambah 10B 10B sama dengan, sama dengan 211 tambah 111D. oh ya, ditambah 111D. Perhatikan bahwa ini ya, di sini juga berlaku ABCD-nya itu kurang dari atau sama dengan 9, benar nggak?
A, B, C, D kurang 9. Iya. Iya, Pak. Iya, iya. Nah, karena kan dia mewakili sebuah bilangan 1 digit ya. Iya, Pak. Nah, sekarang Queen coba perhatikan ini. 100A ditambah 10B yang di ruas kiri, itu kelipatan 10 nggak? Iya. Ini kelipatan 10. Berarti karena yang kiri kelipatan 10 dan yang kiri sama dengan yang kanan, berarti sebelah kanan juga harus kelipatan 10. Iya. Supaya kelipatan 10, kira-kira nilai D yang cocok berapa? Nilai D yang cocok. 10. Nah, 1, Pak. enggak. Kalau D-nya 1, perhatikan ini. Ini kan kita punya 211. Ini angka berapa satuannya? 1. Nah, kan kita maunya 1 ditambah sesuatu jadi kelipatan 10. 9. Nah, ya berarti ambil D-nya sama dengan 9. 9. Kalau D sama dengan 9, berarti kita punya apa nanti? 100A ditambah 10B sama dengan 211 ditambah 999. Ya, ini Ya. kan? Atau ini sama dengan berapa ya? 1210 ya? Iya. 1210. Nah, tetapi kalau ini 1210 ada masalah kita. Masalahnya di mana? A itu kan maksimalnya 9. Iya, Pak. B-nya juga 9. Berarti ini apa nilai sebelah kiri ini? Jadi 100A ditambah 10B itu maksimal nilainya adalah 990, ya nggak? Tahu nggak kenapa maksimal nilainya 990? Karena Kenapa? yang 100 kan maksimalnya 9, Pak. Iya benar. 10B-nya juga maksimalnya 90, Oh ya iya. nggak? Nah, sementara kita maunya ini sama dengan 1210. Ada solusi nggak? 1210. Ya, kita kan maunya ini sama dengan 1210 kan? Iya, Pak. Berarti tidak ada, Solusi. ya tidak ada solusi untuk C sama dengan 0. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, lanjut lagi. Tadi kan kalau C-nya sama dengan 0. Sekarang lanjut lagi jika C Tidak sama dengan 0. bukan tidak sama dengan 0. 1. Oh, 1. Iya, kalau C-nya sama dengan 1. Kan kita mulainya dari yang ini ya. Ingat lagi ya, Queen. Yang kita Iya, ambil yang Pak. ini. Nah, yang ini. Kalau C-nya sama dengan 1, nanti singkat cerita dapat 100A Tambah ditambah 10B. 10B. Bapak memindahkan C-nya ke kanan, berarti nanti jadi 210. 200. Ya benar. 210 ditambah 111. 211D. Oke. Biar ini jadi kelipatan 10, ya nggak ada yang memenuhi ya. Karena D-nya harus 0. Atau Apa, kelipatan. Pak? Ini. Ini kan kelipatan 10 sebelah kirinya. Ya. Nah, kita maunya sebelah kanan juga kelipatan 10. Kira-kira ada nggak nilai D yang memenuhi? Dari 1 Dia sampai 9. 8. 8. Enggak lah. 210 kalau ditambah 888. 8, 7. Ini 8-nya ini kan nggak ini. Nggak kelipatan 10. 7 bisa, Pak. 7 enggak lah. 210 ditambah 777 mana bisa? 9, 8, 7. Ya nggak bisa. Ini angka terakhirnya nggak 0 jadinya. Kita kan maunya angka terakhirnya 0. 5, Pak. 5 nggak juga. 0 tambah 5. Nggak ada. Nggak ada yang memenuhi. Iya. Ya nggak? Iya, Pak. Nggak ada yang memenuhi kan? Iya. Nah, berarti ini juga tidak ada solusi. Solusi. Nah, tidak ada solusi untuk C sama dengan 1. Jadi sebenarnya ini Bapak menjelaskannya agak lambat. Tetapi sebenarnya kalau lagi lomba nanti bisa dipercepat nyarinya. Jika C sama dengan 2. Jika C sama dengan 2, nanti Queen bakal dapat 100A. Ya nggak? Ya, Ditambah tambah. 10B sama dengan ini 209. Benar? Iya, Pak. Tambah 111D. Nah, perhatikan. Di sini angka terakhirnya angka 9. Berarti Iya. D-nya berapa dia nilainya kira-kira? Ini kan D. kelipatan 10. Kita mau ini kelipatan 10 juga. Kelipatan 10 itu kan angka satuannya 0. Iya, Pak. Kira-kira 209 ditambah 111 kali D. D-nya berapa? Nggak ada juga, Pak. Ada. D-nya sama dengan 1, Queen. Jadi gini, Queen. Kan 209 nih, Queen. Oh, boleh 1, Pak. Nggak ada larangan. Yang nggak boleh apa tadi?
Ya nggak boleh nol. D, Eh, ya itu. D tidak sama dengan nol kan? Ngerti? ngerti, Pak? Berarti ambilnya D-nya sama dengan satu, nggak ada masalah. Ambil D sama dengan satu. Kalau D sama dengan satu jadinya apa? Berarti 100A Tambah ditambah 10 10B sama dengan dua ratus pi sembilan tambah 111 berapa tuh? 0, 2, Tiga dua 3, puluh ya? 3, 20. Nah, 320. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya 3, ya nggak? Ya, A-nya 3, B-nya? 2. Iya, nah, ada dapat kita satu bilangan. A sama dengan 3, B sama dengan 2. Berarti A, B, C, D-nya adalah A-nya 3, B-nya 2, C-nya berapa tadi? C-nya 2 kan? Ya, C-nya 2, terus apa lagi? D-nya B-nya, 1. Nah, ini dia. Baru dapat satu bilangan. Nah, bisa ya. nggak aku lanjutkan? C sama dengan 3. Dia ditanya berapa bilangan, Pak? Iya, yang ditanya ada berapa bilangan? Oh, Berarti kan C-nya nanti berhentinya sampai berapa? Kita nyarinya. 9. Iya, oke. Bisa dilanjutkan. Bisa, Pak. Coba cek C sama dengan 3 dan seterusnya. Sampai 9. Nanti simpulkan ada berapa buah yang memenuhi. Nyari D-nya gampang ya, Queen ya? Ya, Maksud Bapak, ini kenapa satu? Ya udah kan 111 dikali D. Kita maunya angka satuannya angka satu. Karena ini kan angka 9. Ya udah D-nya satu. iya, Pak. Oke, lanjut. Coba di C sama dengan 3. Kalau C sama dengan 3, D-nya berapa? A-nya berapa? B-nya berapa? Silakan dicari. Coba perhatikan yang Bapak tulis. Sama nggak jawaban kita? Sama, Pak. Yang Bapak tulis ini sama nggak dengan yang dapat sama Queen? Sama, Pak. Oke, lanjut. Berarti ABCD-nya 4, 3, 3, 2, Pak. Ya, bagus.
Intinya udah dapat kan, Queen? Udah, Pak, baru sampai C sama dengan 5. Ya, jadi nanti tinggal dicari ya, dicek. Bapak minta ini kan si Queen cari nanti, habis itu dipoto, dikirim ke Bapak ya. Oke, Pak. Biar dicek. Kita ini aja, kan udah tahu caranya. Rasa Bapak semuanya ada sih dari berapa tadi? Dari 2 ya mulainya tadi ya, yang ada solusi. Mulai dari C sama dengan 2 kan? Halo? Ya, Pak, berarti 2 sampai 9 ada bilangannya. Iya, kayaknya ada ya, benar. Ntar dicoba aja. Dikirim ya nanti ya. Ya, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor ini aja, nomor 4. Karena nomor 4 lumayan panjang nih pembahasannya nanti kayaknya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ke nomor 4? Enggak, Pak. Oke. Kita ke nomor 4. Sebentar, ini nanggung. A-nya 6, B-nya 5. Berarti A, B, C, D-nya 6, 5, 5, 4. Oke, dan seterusnya nanti dapat. Tapi Bapak masih agak ragu ya antara ini. Di C sama dengan 9 ada atau tidak ya? Nanti dicek lagi ya. Ya, Pak. Bisa jadi nanti kalau di C sama dengan 9, D-nya jadi 0. Bisa jadi. Jadi dicek lagi lah nanti. Ya, Pak. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Nomor 4 itu kan yang apa? Yang Bapak ajarin semalam masih ada dibaca-baca tadi. Ada atau tidak? Enggak, Pak. Enggak, enggak apa-apa. Bagus. Bapak minta ini dulu, dibaca dulu sebentar sebelum kita lanjut pembahasannya. Takutnya lupa. Mulai dari yang ini ya, definit positif, bentuk grafiknya, sama turunan itu. Sama apa? Nilai maksimal atau minimal itu ketika f aksen x sama dengan 0. Cara menurunkan juga dibaca dulu. Diulang Ya, dulu. Pak. Nah, agak 3 menit. Sekarang kan, Pak? Hah? Sekarang kan baca ya, Pak? Ya, baca dulu. Agak 3 sampai 5 menit sebelum kita bahas nomor 4. Jadi Ya, nanti Pak. nyambung. Dibaca sambil ini ya, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan ditanya. Iya, Pak. Kalau udah nanti bilang.
Yang GY itu sama dengan FX secara nanti, Pak. Yang GY itu sama aja. Karena apa? Hurufnya aja beda. Ya, Oke. Udah bisa dimulai pembahasannya. boleh, Pak. Oke, kita mulai ya. Berarti nggak ada masalah ya, definite positif masih ingat ya? Oh, iya. Definite positif artinya mau berapapun nilai X yang kita masukkan, hasilnya selalu positif. Ya Ya, nggak? Dan dia ya, nggak Pak. punya nilai maksimum, tapi dia punya nilai. Minimum. Oke, bagus. Jadi Bapak mulai dari ini dulu lah. Dari, misalkan nih, Queen, Bapak punya A, nilai A itu lebih dari atau sama dengan 3. Kemudian nilai B lebih dari atau sama dengan 4. Pertanyaan Bapak, nilai minimal dari AB berapa? A kali B. Gimana, Pak? Bapak punya Ah, A. Nilai A itu lebih dari atau sama dengan 3. Nilai B hal- lebih dari atau sama dengan 4. Pertanyaannya berapa nilai minimal dari A kali B? 12. Ya, 12 ya. Kenapa 12? Karena angka terkecil A3, angka terkecil B. Iya, artinya kita ambil yang paling kecil di A, kita ambil yang paling kecil di B, nilainya 12. 4, iya kan? A kali B-nya Ya, Pak. jadi 12. Atau bisa disimpulkan apa di sini? A kali B-nya itu pasti lebih dari atau sama dengan 12. 12. Artinya bisa 12, bisa lebih. Tapi nilai paling kecil tetap 2. 12. Kapan 12? Ketika A-nya 3, ketika A sama dengan 3, dan B sama dengan 4. 4. Ketika A minimum dan B-nya minimum. Oke. Kita balik lagi ke soal ini. Kita punya dua buah fungsi, ada fx dan gy. Ya kan? Ya, Pak. Kemudian katanya gini, apabila x0 dan y0 adalah bilangan real sedemikian sehingga nanti fx0 dikali gy0 sama dengan 47. Artinya kita harus nebak x0-nya berapa, y0-nya berapa, sehingga nanti fx0 dikali gy0 sama dengan 47. Maka nilai dari 8x0 ditambah y0 sama dengan titik-titik. Jadi kalau misalnya kita dapat x0-nya sama dengan 2, berarti kan ini seandainya ya, seandainya x0-nya sama dengan 2, berarti fx0-nya jadi berapa? Jadi f2 kan, Queen? Iya, Pak. Iya, Nah, ya. f2-nya sama dengan apa? 4 kali 2 kuadrat dan seterusnya. Tapi ini jelas bukan 2 nanti nih. Oke. Pertama kita bahas dulu si fx. Karena di sini ada fx, ada gx. Kita bahas si fx-nya dulu. Fx sama dengan apa? 4x 4x kuadrat kuadrat dikurang kurang 7x 7x tambah 6. tambah 6. Oke. Sekarang ini A-nya lebih dari 0, benar? Ya. Diskriminannya coba cari. Berapa? Yang mana? Masih ingat? Min 7 kuadrat, B kuadrat, kurang 4 kali A kali C. Benar? C. Ya. 49 dikurang berapa itu ya? 16 kali 6, 96. 96. 96. Negatif ya? Ya, Pak. D kurang dari 0. Nah, A-nya lebih dari 0. D-nya kurang dari 0. Kemarin apa kesimpulannya? Tunggu. A kurang dari 0, A lebih dari 0, D kurang dari 0. itu berarti definite positif. Iya, berarti kita bisa simpulkan di sini bahwa fx definite positif. Fx definite positif. Kalau dia definite positif, artinya berapapun nilai x selalu hasilnya positif. Positif. Tetapi ini nanti pasti punya nilai minimum. Ya enggak? Iya, Y minimum, Pak. Iya, punya nilai minimum, ya benar. Punya nilai Y atau nilai fx minimum, ya enggak? Ya. Oke. Nah, itu si fx. Sekarang kita bahas si gx. Sorry, bukan gx ya, tapi gy.
GY sama dengan Y kuadrat dikurang 6Y ditambah 25. Ini kan fungsi kuadrat juga ya. Iya, Pak. Fungsi kuadrat tapi variabelnya si Y. Nah, tapi apapun itu, ini yang jelas A-nya lebih dari 0, benar? Iya. Diskriminannya adalah min 6 dikuadratkan dikurang 4 kali 1 kali 25. Ini nanti jadi 36 dikurang 100. Jelas ini bilangan negatif. Artinya Ya. diskriminannya kurang dari 0. Kalau diskriminan kurang dari 0, A-nya lebih dari 0, berarti kita simpulkan apa? Si GY juga ya definite positif. Oke. GY juga definite positif. Sampai di sini paham? Queen? Gimana? Paham? Bilang ya sih. Halo? Halo? Nomor 4 ini. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, Berarti Pak. kan kita sepakat bahwa fx itu punya nilai minimum. Ya. Ya enggak? Nah, sekarang tugas kita adalah menemukan nilai minimum dari fx. Berdasarkan yang dipelajari kemarin, gimana cara mencari nilai minimum? Suruh cari nilai minimum. Ya, fx. Nilai minimum dari fx adalah Eh, ketika F F aksen F aksennya tuh sama dengan 0. 0. Oke, f aksen itu apa? Turunan kan? Ya. Turunan dari fx. Ingat, fx-nya adalah 4x kuadrat dikurang 7x ditambah 6. Artinya kalau diturunkan jadi berapa, Queen? 4x kuadrat 4, turunan 2 kali 4 X berarti 8, kuadrat kurang 1. 8x, iya kan? Ya. Dikurang Kurang 7 ya. 7. Ya, 7. 6 turunannya 0, nggak usah ditulis. Berarti Sama 8x dengan 0. dikurang 7, ya sama dengan 0. 0, 8x 7. Atau x-nya sama dengan? 7/8. Nah, ini kan baru nilai x-nya. Tetapi nilai fx-nya berarti fx-nya sama dengan f7/8. Iya nggak? 8. Nah, sama Ya. dengan 4 dikali 7/8 dikuadratkan dikurang 7 dikali 7/8 nah, ditambah 6. tambah 6. Ya, kita cari nih jawabannya berarti jadi 4 dikali 49 per 49 per 60. 64 Dikurang kurang 49. 49,8 tambah 6. Iya, 4 dengan 64 bisa dicoret. 14, 16. 16 ya. Disamakan penyebutnya jadi 16 semua. Berarti 14 16, 49, kurang 98. Iya kan? ya, 96 ya. ya, Pak.
16 kali 6. Oke, berarti ini jadinya 96 dikurang 49. Berarti 47/16 ya. Iya, iya, Pak. Nah, oke. Berarti nilai dari fx itu minimumnya 47/16. Atau kita bisa simpulkan nilai fx itu lebih dari atau sama dengan 47/16. 16. Ya, sampai di sini paham? Paham, Pak? Nah, jadi ini minimumnya ketika nilai x sama dengan berapa tadi ya? 7/8 ya? Iya, X1 berapa? Oke. Nah, ini si fx nih. Sekarang kita lanjut ke si GY. Mencari minimum dari GY. Nah, GY tadi kan ini, Y kuadrat dikurang 6Y ditambah 25. Ya. Ya, Pak. Nah, berarti GY minimum itu ketika G aksen Y sama dengan 0. 0. Ya, ingat GY tadi adalah apa tadi? Y kuadrat kurang 6Y ditambah berapa ya? Lupa lagi. Tambah 25 ya. Ya. Oke, kalau kita turunkan GY-nya jadi berapa? Queen. G, G, G aksen G gitu, Pak. Ya, jadi berapa? Dua, 2Y Bagus. kurang 6. Ya, bagus. Sama dengan 0. Nah, Berarti Y-nya sama dengan 3. Oke, berarti GY minimum ketika Y sama dengan 3. Iya. Dan nilai minimum dari GY itu minimum itu ketika Y-nya sama dengan 3. Berarti sama dengan G3. G3-nya berapa? 3 G3. kuadrat. Ya, Oh, 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 tambah 25. iya. Berapa tuh? 9 dikurang 16. 8. Iya, sama dengan 16. Oke. Berarti kita bisa simpulkan apa? Kita bisa simpulkan bahwa GY nilainya lebih dari atau sama dengan 16. 16. Iya, dia minimum Minimum. ketika nilai Y-nya sama dengan 3 ya. Iya. Oke, sekarang balik lagi ke awal. Kita udah punya dua buah kesimpulan bahwa fx. Yang pertama adalah fx nilainya lebih dari atau sama dengan 47/16. Dan GY nilainya lebih dari atau sama dengan 16. 16. Oke. Kita baca soal lagi. Fx adalah itu. GY udah ada definisinya. Katanya apa? Apabila X0 dan Y0 adalah bilangan real sedemikian sehingga Fx0 kali GY0 sama dengan 47. Artinya kita mau cari X0-nya berapa, Y0-nya berapa, sehingga Fx0 kali GY0 hasilnya 47. Sekarang perhatikan. Fx tadi minimalnya 47/16. GY nilainya minimalnya berapa? 6. 16. Berarti kalau kita kalikan, coba lihat lagi contoh yang ini tadi. Bukan contoh sih, pengantar di awal tadi. Yang A kali B. Masih ingat nggak? Yang A A kali minimum 3, B minimum 4, A kali B-nya jadi minimum 12. 12. Ya, berarti sama dengan yang ini. Kita pakai logikanya. Maka kesimpulannya apa? Fx dikali G akan lebih dari atau sama dengan 47/16 dikali 16. Benar nggak? Iya. Atau kita bisa simpulkan Fx dikali Gy lebih dari atau sama dengan berapa? 47. Nah, artinya apa? Nilai minimum dari Fx dikali Gy adalah sama dengan 47. 7. Kapan itu terjadi? Terjadi ketika nilai Fx-nya sama dengan 47/16, benar? Ya. Dan Gy-nya, ya, 16. ya, Gy-nya sama dengan 16. Nah, Fx itu sama dengan 47/16 ketika nilai X-nya sama dengan berapa tadi? X tadi berapa? Nih, 7/8. iya. Berarti ini
kita bisa bikin kayak gini kan, F7/8 sama dengan 47. 7 per 16, benar nggak? Plus. Ya. Ya. Yang satu lagi 3 ya. G3 sama dengan 16. 16. Nah, artinya apa? Kita bisa simpulkan bahwa di sini F7/8 dikali G3 sama dengan 47. Benar nggak, Queen? Coba dulu dibaca. Iya, Pak. Paham. Nah, yang tadi kan katanya di soal apa? Kita mau cari X0 dan Y0 sehingga F0 kali GY0 sama dengan 47. Sekarang udah dapat nggak X0 dan Y0-nya? Dah. Nah, yang ditanya 8X0 ditambah Y0. Berarti 8X0 ditambah Y0 sama dengan 8 dikali X0-nya 7/8. berapa? Iya, 7/8. bagus. Tambah Y0. Tambah Y3. Berarti berapa hasil akhirnya? Berarti 10. Iya, benar. Hasil akhirnya sama dengan 10. Jadi jawaban untuk soal yang tadi 10. 10. Oke. Itu lebih kurang. Bisa Iya, dipahami? Pak. Bisa. Susah? Lumayan. Susah-susah gampang, Pak. Iya. Tapi untungnya kan kemarin kita udah belajar ya. Iya. Ini bahkan jujur ya untuk sekelas Olimpiade SMA masih bisa nih. Bahkan tingkat apa ya? Tingkat OSK mungkin masih bisa. Iya. SMA ya. Nah, Bapak minta jangan lupa ya yang tadi diajarin. Karena ada ilmu baru ya beberapa ya. Dari Iya. soal yang apa tadi banyak faktor positif. Iya. Masih ingat kan? Difaktorisasikan prima dulu, baru Masih, pangkatnya Pak. tambah 1. Nanti dapat itu ada berapa banyaknya. Iya. Terus yang ini dia caranya. Ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini? Enggak, Pak. Udah paham. Udah paham ya? Kayaknya udah 8:30. Besok juga mau ujian ya? Iya, Pak. Oke. Kita sudah